Piala AFF U19 memang sudah berakhir, tapi dramanya masih berlanjut. Indonesia mempermasalahkan laga Vietnam kontra Thailand. Pertandingan antara Vietnam versus Thailand diduga terdapat unsur pengaturan skor. Melalui Ketua Umum Baginda Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, pada 12 Juli 2022 PSSI melancarkan protes ke AFF terkait pertandingan tersebut. PSSI menduga ada unsur match fixing pada matchday pamungkas Piala AFF U19 2022 Grup A, di mana Thailand dan Vietnam diduga memilih bermain imbang 1-1. Karena hanya dengan itu, mereka bisa lolos ke semifinal. Kenyataannya Vietnam dan Thailand memang lolos. Indonesia yang berhasil membantai Myanmar 5-1 harus rela tak lolos ke semifinal. Kendati begitu, lucunya tidak ada satupun di antara Vietnam atau Thailand yang melenggang ke partai final. Ini sebuah ironi. Terlepas dari itu dan terlepas dari ironi PSSI yang malah berlagak seperti maling teriak maling, kejadian itu justru berbuntut panjang. Entah dapat wangsit dari mana, netizen malah mendesak Indonesia keluar dari Konfederasi AFF. Ini tentu lebih konyol lagi. Selain tak tahu diri, keluar dari AFF hanya karena dugaan match fixing adalah tindakan pengecut dan tak masuk akal. Mengapa sih kok sampai ingin keluar dari AFF segala? Padahal seharusnya Indonesia tak perlu ngotot keluar dari AFF. Ada banyak alasan mengapa rencana agar Indonesia keluar dari AFF seperti rencana anak-anak TK yang ingin dharma wisata ke Mars. Karena timnas Indonesia justru akan makin kesulitan mendapat trofi, sekalipun itu sekelas trofi konfederasi. Banyak yang mengira ketika keluar dari AFF dan bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia Timur atau IAAFF sebagaimana diberitakan, Indonesia akan bisa lebih fokus untuk kompetisi di Asia. Padahal yang terjadi justru lebih parah. Indonesia bakal kesulitan merengkuh trofi. Ini bukannya menakut-nakuti atau meremehkan sepak bola Indonesia, tapi mari kita realistis saja. Indonesia yang menjadi founding father Piala AFF yang dulu Piala Tiger, itu pun belum pernah mencicipi rasanya juara. Lupakan soal Indonesia yang pernah juara di level kelompok umur. Kita bicara di level senior. Untuk kancah Asia Tenggara saja, Indonesia tidak mampu berbicara banyak. Yang begini mau pindah ke konfederasi lain. Alih-alih menoreh prestasi, timnas Indonesia bakal makin sering dicaci maki. Lawan-lawan di konfederasi di luar AFF tentu memiliki level permainan yang berbeda. Negara-negara di Asia Timur bukanlah negara-negara yang enteng dikalahkan. Benar bahwa Evan Dimas CS pernah mengalahkan Korea Selatan di GBK, tapi secara holistik kekuatan timnas Indonesia masih sangat jauh daripada timnas Korea Selatan. Negara-negara di IAAFF adalah negara kuat dalam sepak bola. Selain ada 2 Korea di sana, ada pula Jepang dan China. Betul bahwa dengan keluar dari AFF dan bergabung ke IAAFF, Indonesia akan lebih sering bermain melawan tim kuat. Tapi hanya itu, soal trofi ya makin sulit. Tak dapat dipungkiri kompetisi di Asia Tenggara memang jadi magnet tersendiri. Bukan cuma media lokal, media di luar Asia Tenggara pun beberapa kali kerap meramaikan lantai dansa. Maka banyak talenta dari negara Asia Tenggara mendapat sorotan. Begitu pula para pemain Indonesia. Banyak pemain Indonesia yang mendapat sorotan ketika tampil di Piala AFF. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam sampai Pratama Arhan adalah contoh nyata. Bayangkan kalau Indonesia tidak lagi bergabung di AFF. Pemain-pemain Ibu Pertiwi apakah bisa semudah itu mendapat sorotan? Belum tentu. Jika timnas Indonesia bermain di kompetisi EAFF misalnya, tentu mereka harus bersaing dengan bibit-bibit unggul dari negara lain. Tidak ada jaminan ketika bermain di EAFF, para punggawa timnas Indonesia bakal menerima sorotan.
Terlebih bakat-bakat di negara seperti Korea Selatan dan Jepang jauh lebih bersinar. Hal ini akan berbeda kalau Indonesia tetap di AFF. Karena sudah terbukti, tanpa harus menghadapi tim sekuat Jepang maupun Korea Selatan, bakat hebat Indonesia juga sudah tercium sampai ke Eropa. Selain akan sulit mendapat sorotan, pemain Indonesia juga berpotensi sulit berkembang andai kata keluar dari AFF. Faktornya banyak sekali, terutama pemain yang mesti beradaptasi dengan konfederasi baru. Sekali lagi, tidak ada tendensi untuk meremehkan kemampuan pemain Indonesia. Hanya saja, dari segi skuad, Indonesia kalah. Skuad B dari timnas Jepang dan timnas Korea Selatan saja sejatinya jauh lebih kuat dari skuad utama timnas Indonesia. Salah satu pengamat sepak bola tanah air, Kusnaini atau akrab disapa Bungkus, juga berkomentar bahwa jika Indonesia keluar dari AFF bakal merugikan Indonesia sendiri. Dilansir GPNN, Bungkus mengatakan jika keluar dari AFF, Indonesia akan kehilangan kesempatan berkompetisi di usia muda. Bungkus mengatakan kompetisi usia muda AFF jenjangnya sangat lengkap, mulai dari U16, U19, U23 sampai level senior. Sementara jika di luar AFF, kompetisi berjenjang belum tentu ada. Yang pasti ada kompetisi berjenjang di level Konfederasi Asia atau IFC. Jika Indonesia keluar dari AFF dan bergabung ke IAFF, itu akan sangat menyulitkan. Bungkus mengatakan Indonesia bakal sangat kesulitan ketika ingin mengikuti kompetisi Asia Timur di level kelompok umur. Apalagi Bungkus mengatakan untuk timnas Indonesia kelompok umur masih sepi sponsor. Jarak yang jauh juga membuat penggemar timnas Indonesia yang ingin menonton laga di luar Indonesia repot. Mereka harus melakukan perjalanan jauh. Misalnya, ketika Indonesia tandang ke Korea Selatan di kompetisi bergengsi IAFF, ongkosnya sudah pasti akan lebih mahal. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin kalau pendukung timnas Indonesia yang hadir di stadion akan berkurang, terutama di laga tandang. Padahal Indonesia punya basis penggemar yang besar dan militan. Sejauh ini ketika Indonesia bertandang ke negara tetangga di Asia Tenggara, banyak penggemar yang turut menyemut di stadion. Percaya atau tidak, Indonesia adalah negara yang disegani di Asia Tenggara. Konon katanya juga pernah disebut macan Asia. Ya, meskipun barangkali julukan itu datang dari warga Indonesia sendiri, namun dari segi sejarah Indonesia memang pelopor sepak bola di Asia Tenggara. Jadi wajar kalau ia disegani. Timnas Indonesia juga beberapa kali sering menaklukkan tim-tim kuat di Asia Tenggara maupun yang bukan dari sana. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim elit di Asia Tenggara, walau sekali lagi belum mampu juara AFF di level senior. Jika keluar dari AFF, rakyat Indonesia makin sulit untuk berbangga hati sebagai negara paling disegani di Asia Tenggara. Semestinya ketika AFF U19 sudah selesai, ya tuntas pula urusannya. Tidak perlu memperuncing masalah sampai ingin keluar dari AFF. Sebab alih-alih berfaedah, keluar dari AFF justru lebih banyak mudorotnya. Untung saja PSSI waras dengan tidak serius menindaklanjuti desakan keluar dari AFF.